Bentar, ini direkam pakai ini kan? Tidak direkam suara kan? Sekarang mereka ngerekam, Bu, tapi nanti hasilnya jadi tulisan. Ya. Oke ya gitu. Oke, sip. Oke, Ibu, kita mulai aja ya. Mulai saja biar selesai. Nah, karena ini kita nggak reka-rekam itunya, langsung aja nggak usah pakai pembukaan boleh? Boleh, Oke. pembukaannya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Reka. Nah, ini loh Bu, Reka ada nanyain beberapa tentang Ibu sebagai pemimpin sekolah atau kepala sekolah ya Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Antara dilema etika atau bujukan moral ya. Iya. Karena kita barusan belajar, saya sekarang sudah bisa membedakan mana yang dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu dua kondisi, dua-duanya benar. Jadi benar versi benar. Kalau bujukan moral, salah satu dari kasusnya atau kondisinya adalah salah. Nah, begitu. Oke Bu, kita lanjutkan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini, walaupun sebelum mengenal kita belajar dilema etika atau bujukan moral, kami biasanya itu harus berdiskusi dulu dengan beberapa orang. Biasanya yang stakeholder lah istilahnya. Yayasan, ada wakil kepala sekolah yang biasanya kurikulum, juga melibatkan tata usaha biasanya, dan juga melibatkan kepala asrama. Itu yang terjadi biasanya. Kami selalu merembukkan masalah-masalah yang terjadi. Yang pada akhirnya keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Sehingga nanti jika ada terjadi ketidaksenangan di antara salah satu pihak, itu kita tidak ada saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada pihak yang merasa benar atau ada pihak yang merasa tidak didengar pendapatnya. Seperti itu biasanya kami Bu Reka. Oke. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya kalau terjadi sesuatu di sekolah, misalnya dengan murid atau dengan teman, guru sejawat, biasanya kami konfirmasi masalah dulu. Jadi bertemu dulu dengan pihak yang disebutkan ada kasus dilema atau bujukan moral tadi. Karena gini, kita tidak mau yang kita perbincangkan itu merasa tidak adil karena tidak diminta kebenaran ceritanya. Nah, setelah itu baru kita diskusikan seperti apa jalan keluarnya. Jadi biasanya kalau memang ada pihak yang bersalah, walaupun nanti ada pembelaan diri atau sebagaimana lainnya, akhirnya permasalahannya bisa diselesaikan dengan baik. Dan kalaupun ada salah paham, biasanya sudah kembali lagi dengan kondisi yang diinginkan. Seperti itu Bu Reka. Oke Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang saya rasa selama ini adalah komunikasi dengan stakeholder terkait, lalu diskusi dengan orang-orang yang memang terhubung dengan masalah itu, maksudnya dalam penyelesaian masalahnya, dan juga satu lagi konfirmasi apakah benar hal itu terjadi atau tidak, sehingga konfirmasi kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya tabayun. Tabayun itu seperti ini. Seperti tadi, kita
bertanya kembali apakah betul permasalahannya seperti ini, ya begitu Bu Reka. Jadi Oh. kita itu bertanya kembali permasalahannya, validasi data istilahnya ya, kalau kita dalam bahasa Indonesia. Berarti Apakah benar berita yang beredar? Apakah benar yang terjadi atau itu ada beberapa informasi tambahan yang membuat masalahnya makin meruncing. Biasanya itu yang kami lakukan prosesnya. Jadi konfirmasi data atau validasi data, lalu kita diskusikan dengan pihak-pihak, ya kalau kami istilahnya di sekolah pihak terkait atau pimpinan lah, sehingga masalahnya tidak merebak ke mana-mana. Jadi selesainya hanya dari orang yang bermasalah atau bagaimana atau dua pihak, tiga dengan kita, sehingga tidak ada kericuhan yang terjadi, sehingga orang yang punya dilema pun tidak merasa dia diketahui dia tetap terjaga rahasianya, seperti itu Bu Reka. Oke Bu, berarti dari kedua belah pihak ya Bu ya, ditanyakan bagaimana yang sebenarnya ya? Iya. Tentu dalam hal itu, dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi pasti punya tantangan ya Bu ya? Wih, sangat, sangat. Kira-kira apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu Bu? Keputusan yang tantangan paling berat itu adalah jika nanti keputusannya dijalankan, ada pihak yang merasa dianaktirikan, atau ada pihak yang merasa tidak menerima keadilan. Terus ada juga pihak yang merasa saya tidak didengarkan. Itu yang tantangan terberat selama ini. Jadi keputusan yang diambil itu betul-betul kadang-kadang merasa apakah ini sudah benar ya? Apakah ini sudah sesuai dengan hukum yang ada? Apakah ini tidak akan membuat salah satu dari pihak merasa terluka atau merasa tidak adil atau merasa saya tidak didengar, seperti itu Bu Reka. Itu tantangan yang terbesar selama ini saya rasa. Pasti ya Bu, setiap pengambilan keputusan kita itu tidak akan menyenangkan semua pihak ya Bu? Iya benar. Banyak hal seperti itu yang kira-kiranya, tapi kadang-kadang itu memang ada juga terjadi, tapi kita usahakan seminim mungkin hal itu terjadi. Oke. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ibu Tidak langsung sih, menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? tidak. Biasanya kalau dapat beritanya, kita langsung melakukan penyelesaiannya. Kalau di hari itu cuma ada beberapa dari kami akan selalu melibatkan yayasan. Kadang-kadang kami paling tidak kami melaporkan kejadian, lalu melaporkan apa yang sudah dilakukan dan melaporkan apa hasilnya dari keputusan. Tetapi kalau misalnya cuma saya ada satu di sekolah misalnya nih, saya akan mencoba menghubungi beberapa orang. Tapi jika masih tidak bisa di-handle di hari itu, kita undur besok hari. Karena insya Allah besok hari semua orang yang tadinya sudah di rumah, pulang ke rumah, itu sudah ada di sekolah besok pagi. Biasanya seperti itu, Bu. Paling-paling ya memang 1 hari undur lah, kalau kejadiannya sudah lebih dari jam 3 sore. Berarti prosedurnya kalau misalnya ada masalah langsung diselesaikan, jika memang, Iya, ada yang bisa menyelesaikan, artinya ada beberapa orang yang berkepentingan di situ ya, Bu, ya? Ada unsur pimpinannya iya, di situ. Tetapi kalau tidak, iya. maka besoknya ya? Besoknya kita undur 1 hari. Itu prosedurnya ya, Bu, ya? Iya, Bu. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ada. Biasanya saya akan diberi masukan dari tata usaha, karena di dalamnya ada guru senior.
yang tahu betul bagaimana tingkah pola orang tua murid. Terus ada wali asrama yang tahu betul bagaimana karakter anak. Saya juga dibantu oleh yayasan supaya tidak ada tidak ada benturan antara orang tua murid dengan pihak sekolah atau antara kalau kasusnya antara dua murid nih, murid dengan murid, jadi tidak ada benturan murid dengan wali murid dengan wali murid satu lagi dan wali murid yang dua ini dengan sekolah. Jadi diselesaikan masalahnya dengan memang secara baik. Itu biasanya kalau saya menyelesaikan masalah. Karena bagaimanapun saya harus melibatkan yayasan karena sekolah kan yayasan punya nih. Iya. Kalau saya ambil keputusannya sendiri, kadang isi kepala kita itu tidak bisa menampung, tidak maksimal untuk melihat apa yang terjadi. Tapi ketika kita punya masukan, punya ide dari kawan-kawan yang lain, biasanya kita dapat pencerahan. Dan ditambah lagi dengan yayasan yang memang kami tuakan istilahnya, beliau sudah tahu bagaimana caranya berhadapan atau mendinginkan suasana dengan orang tua murid atau dengan situasi yang ada dengan rekan guru misalnya. Biasanya saya selalu disupport oleh orang-orang yang seperti itu. Oke, terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau kita dalam dilema etika itu, kalau saya ya sepanjang perjalanan saya sebagai kepala sekolah, komunikasi, kolaborasi, jika termasuk di dalamnya adalah diskusi, itu adalah salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan suatu dilema atau masalah juga. Karena ada banyak masukan yang memang kita bisa lihat juga ya orang yang kasih masukan seperti apa. Tapi saya biasanya hanya akan meminta masukan dari orang-orang yang positif, yang memang kita nilai positif. Sepanjang itu beliau positif, bukan orang yang hanya akan mengacau keadaan, biasanya kami adalah tim diskusi kami untuk masalah. Jadi kalau saya simpul kembali, diskusi, meminta pendapat orang lain, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang memang berkompeten, lalu melakukan komunikasi yang baik, maka dilema atau bujukan moral bisa kita selesaikan dengan baik. Itu yang jadi pelajaran bagi saya, Bu Reka. Oke Ibu, terima kasih sudah bantu Reka. Ibu, Sama-sama. ini apa gelarnya apa? Nanti kan Reka buat tuh Saya kepala. Hah? SPD baru, SPD. SPD. Ya nggak apa-apa. Mhm. Mereka bilang kok SSI Kita kah, S apa kan oh gitu. tidak. Ibu udah selesai tugasnya? Baru akan